bantuan operasional angkutan udara, agar barang-barang itu bisa nyampe ke daerah pedalaman. Iya, karena kondisi alam tadi itu ada program pemerintah di situ. Yang kedua juga ada dokter terbang. Dokter terbang namanya. Kami bersama Pak Gubernur pernah suatu saat mengunjungi suatu desa, namanya Desa Jon Metun. Itu adalah masyarakat yang berpindah-pindah. Oh, masyarakat yang pindah-pindah tadi, buka ladang, pindah lagi gitu ya. Itu ada yang bukan begitu, bahkan berpindah-pindah tempat. Oh gitu? Iya, karena memang dia hidupnya di tengah hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, Provinsi Kalimantan Utara, sebuah provinsi baru, namun mempunyai prestasi yang membanggakan, terutama di bidang penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, Provinsi Kalimantan Utara berhak untuk mendapatkan penghargaan. Dan bersama dengan saya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, beliau adalah Pak Teguh Henry Sutanto, MPD. Kita akan ngobrol seputar bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menangani stunting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Teguh, luar biasa ini. Terima kasih sudah hadir di studio kami di Jakarta. Terima kasih, sama-sama juga. Pak Teguh, bisa cerita dong apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Utara untuk tetap mempertahankan bagaimana stunting di Provinsi Kalimantan Utara bisa tertangani secara baik. Silakan, Pak. Terima kasih. Kami atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penghargaan yang diberikan oleh Kompas TV dalam rangka percepatan penurunan stunting. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah membentuk Pokja atau tim penanganan stunting, yang mana leading sektornya adalah Badan Pemberdayaan dan Pelindungan Anak, dan melalui mitra yang lain, kolaborasi dengan OPD yang lain, juga kolaborasi dengan organisasi mitra yang lain. Salah satu organisasi mitra adalah Ketua Himpaudi, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini, Pendidik Anak Usia Dini, yang memberikan penguatan kepada kader penyelenggara pendidikan anak usia dini. Kita tahu bahwa stunting adalah merupakan anak kurang gizi dan kecerdasannya juga akan menurun. Maka oleh sebab itu perlu ada penguatan kader penggerak yang mana dilakukan oleh para guru-guru PAUD terhadap peserta didik maupun orang tua yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan OPD yang lain termasuk Dinas Pendidikan sendiri. Kami berperan aktif dalam rangka percepatan stunting dan penurunan kemiskinan secara ekstrim. Kami Dinas Pendidikan telah memilih langkah-langkah kebijakan. Yang pertama adalah penguatan peran UKS. UKS sendiri kami bentuk dalam rangka sekolah sehat, mewujudkan sekolah sehat. Di dalamnya adalah pola perilaku hidup sehat, baik di sekolah maupun di masyarakat. Harapan kita melalui pola hidup sehat nantinya anak-anak SMA, SMK lulusan itu ketika akan mengarungi keluarga dan memiliki anak, mau menikah,
itu nantinya bisa mendidik anaknya secara pengetahuannya secara produktif, secara pasti. Mereka tahu langkah-langkah perkembangan dan gizi yang harus dipersiapkan ketika anak-anak kami SMK lulus dan mau menikah. Kemudian yang ketiga, kami juga ada program penguatan bantuan siswa miskin, sehingga nantinya anak-anak yang miskin yang diperkirakan putus di tingkat SMA SMK kami bantu, baik alat peralatan, juga bantuan dalam bentuk bebas SPP. Memang di Kalimantan Utara SMA SMK tidak dipungut biaya. Agar anak kita tidak putus, maka ada program pendampingan. Pendampingan dalam arti penguatan mereka dalam rangka alat sarana prasarana untuk kebutuhan sekolah kami bantu. Jadi ada 3 strategi itu. Pak Teguh, apakah sosialisasi stunting, kemiskinan ekstrim, dan pola hidup sehat nanti ketika mereka akan menikah dan punya anak itu dilakukan di dalam ekstrakurikuler atau di dalam kurikulumnya ada? Atau gimana caranya? Kami yang jelas begini, kami ada bukan masuk dalam kurikulum itu kan belum. Tidak ya. Akan tetapi peran penguatan UKS. Jadi kader UKS yang ada kami bina, termasuk teman-teman sebayanya, pengelola, ketua UKS dan jajarannya itu akan memberikan edukasi kepada teman-teman sejawat atau teman-teman seangkatannya. Mereka akan memberikan edukasi bahwa penguatan UKS itu salah satunya adalah penguatan pola hidup sehat. Jadi nantinya kita harapkan melalui kegiatan yang sifatnya edukasi, sifatnya ada sepanjang aksi, mungkin dengan kegiatan UKS secara bersama dalam rangka penguatan kesehatan tadi, kita berharap nantinya akan tumbuh kesadaran secara maksimal kepada anak-anak kita ketika lulus. Nantinya karena ada pembekalan dari teman-teman. Yang kami bekali adalah pengelola UKS dulu gitu. Oh, jadi pengelola UKS dulu ya, pengelola UKS pemahaman soal stunting ya, Pak. Betul. Yang kedua juga gini, Pak, kami melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk pemberian tablet tambah darah. Gitu ya? Ya, setiap sebulan sekali kan itu ada bantuan dari Dinas Kesehatan untuk anak-anak remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah. Harapannya nanti ketika itu menjadi sehat dan reproduksinya akan menjadi normal. Harapannya seperti itu. Kalau tadi kan disebutkan kita punya kerjasama juga dengan PAUD ya, Pak ya? Iya, betul ya. Ya, itu bentuknya kayak apa, Pak? Bisa ceritakan, Pak? Namanya dengan kelompok tadi PAUD itu tadi. Karena PAUD sekarang kaitannya PAUD ada kewenangannya di kabupaten kota. Kami di provinsi ada yang namanya Bunda PAUD. Yang mana Bunda PAUD itu adalah istri daripada gubernur kepala daerah. Di situ ada namanya Pokja PAUD. Nah, kami bisa intervensi melalui Dinas Pendidikan memberikan bantuan stimulan melalui dana hibah untuk penyelenggaraan pendidikan kader di setiap kabupaten yang mana sasarannya adalah guru PAUD. Yang mana harapan guru PAUD itu nantinya memberikan edukasi yang kuat kepada orang tua anak, yang nantinya orang tua bisa memperhatikan perkembangan anak, baik dari segi kesehatannya maupun dari segi intelektualnya maupun di tumbuh kembang anak. Itu yang kami bentuk, sehingga nantinya harapan kita melalui kader Bunda PAUD tadi, insya Allah stunting di Kalimantan Utara bisa dipercepat. Ya, Pak, kalau boleh Bapak sebutkan gitu ya, bisa nggak Bapak ceritakan mengenai peta kawasan-kawasan yang rawan terkait dengan stunting di wilayah Kalimantan Utara, Pak? Perlu saya sampaikan bahwa stunting di Kalimantan Utara yang paling terbanyak itu ada di kawasan pedalaman. Oh, pedalaman ya, Pak? Di pedalaman itu khususnya, mohon maaf, di Kabupaten Malino, itu memang berbasis pedalaman. Di pedalaman itu akses untuk memperoleh termasuk suplai makanan bergizi dari itu agak sulit. Karena kondisi alam yang jauh dan memerlukan perjalanan yang panjang melalui jalur sungai, sehingga nantinya kesulitan di situ. Di sana tuh yang namanya susu, yang namanya juga telur sulit didapat. Tapi saya yakin mulai program kesadaran dari sekolah tadi, kami punya kader tadi, insya Allah di dalam itu pedalaman bisa kami atasi. Di sana juga ada program makanan tambahan yang berupa pemberian telur dari pemerintah BKKBN kalau tidak salah, juga dari Dinas Kesehatan, itu selama 3 bulan secara terus-menerus itu akan menyentuh daerah pedalaman itu. Jadi kalau boleh dikatakan satu kendalanya adalah pada kondisi alam. Kondisi alam dan di daerah pedalaman kan sulit menjangkau ya. Betul. Nah, selain kondisi alam, Pak, kendala yang lain apa yang bisa kesadaran masyarakat, Pak? Oh, gitu ya. Kesadaran orang tua. Jadi di sana ada kecenderungan masyarakat pedalaman itu bercocok tanam secara berpindah-pindah.
Dengan adanya berpindah-pindah tentu keluarganya di bawah. Artinya di bawah itu hidup di menanam padi di hutan, bukan di hutan, berkebun. Itu anaknya di bawah, disitulah mungkin akan terjadi hal-hal yang kekurangan gizi mungkin di situ, kurang diperhatikan lah intinya gitu. Nah, di situ yang perlu kita tangani secara serius, yang nantinya harapan kita nanti orang tua itu jangan membawa anaknya ke ladang gitu. Saya kira seperti itu, Pak. Ya, itu ya. Jadi kendala kedua adalah kesadaran. Kesadaran Kalau soal masyarakat. literasi mengenai stunting, Pak, gimana? Untuk literasi sudah kami lakukan, bahwa kami telah membentuk dulu ada PAUD keluarga, Pak. Melalui PAUD keluarga itu ada pemahaman orang tua tentang terhadap pentingnya tumbuh kembang anak. Artinya PAUD keluarga itu PAUD dalam lingkungan keluarga. Nanti ada pembentukan kader-kader, artinya yang akan membuat edukasi ke orang tua, ke kelompok satu RT. Itu ada kader kami yang akan ke sana memberikan penyadaran, namanya nanti kami kemas dalam bentuk PAUD keluarga. Melalui kegiatan itulah yang kami berharap nanti kesadaran orang tua untuk mendidik anaknya baik terhadap tumbuh kembang fisik maupun intelektualnya itu akan terjadi di situ. Orang tua itu tahu, sadar penting bahwa anak itu masa depan bangsa gitu. Gitu. Pak, ini kan gini Pak Teguh, terkait dengan stunting itu pasti ada korelasi dengan kemiskinan ekstrim, betul nggak Pak? Betul ya. Nah, betul. apakah betul kawasan-kawasan yang stuntingnya tinggi itu memang kemiskinannya juga lumayan tinggi? Betul Pak, betul. Itu memang didukung dengan fakta yang ada di daerah pedalaman tadi. Masyarakat di pedalaman memang rata-rata berkebun. Pendapatan mereka 1 tahun sekali baru panen padi. Dan mereka siklusnya bertambah secara begitu terus. Sehingga nantinya dengan pendapatan yang begitu rendah, sehingga menyebabkan anaknya kurang terurus tadi gitu. Itu memang ada korelasinya, sangat korelasi. Bapak bisa cerita sedikit, meskipun bukan bidang Bapak ya, bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Utara itu menjangkau yang ekstrim-ekstrim miskinnya ini? Dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kita ada program SOA, Pak. SOA? Ya, SOA. Apa itu? Singkatan pasti? SOA, bantuan operasional angkutan udara. Itu ada dari pemerintah provinsi agar barang-barang itu bisa nyampe ke daerah pedalaman. Karena kondisi alam tadi itu ada program pemerintah di situ. Yang kedua juga ada dokter terbang. Dokter terbang namanya. Jadi setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali nanti kita dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membawa dokter. Jadi kayak visite ke lokasi seperti itu. Itu salah satu cara untuk mengatasi kesehatan di dalam masyarakat di pedesaan tadi. Jadi dokter itu dikirim dari ibu kota provinsi ibu kota provinsi ke wilayah tertentu yang kemudian kita berpindah-pindah. Bulan ini mungkin di desa kecamatan ini, berikutnya ke kecamatan lain yang disinyalir memang di situ potensi stuntingnya lebih tinggi dan kemiskinannya lebih tinggi dan lebih dominan. Sehingga harapan dengan cepat itu percepatan stunting bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Pak, kalau boleh kita ceritakan gitu ya, pengalaman pasti pemerintah provinsi banyak pengalaman lah menangani stunting, kemungkinan ekstrim gitu ya Pak ya. Pak. Apakah ada Bapak punya kisah, punya cerita gitu bagaimana sulitnya pemerintah provinsi untuk menjangkau mereka-mereka yang terkena stunting dan kemiskinan ekstrim di luar kondisi bentang alam yang cukup mengganggu itu Pak? Kami bersama Pak Gubernur pernah suatu saat mengunjungi suatu desa, namanya Desa Jon Metun. Itu adalah masyarakat yang berpindah-pindah. Masyarakat yang pindah-pindah tadi, buka ladang, berpindah. Lagi, gitu ya. Itu ada yang bukan begitu, bahkan berpindah-pindah tempat. Oh gitu? Iya, karena memang dia hidupnya di tengah hutan. Bahkan ketika anak itu lahir dan tumbuh di situ, bapaknya ke hutan jauh. Itu hanya ada anak ibunya saja yang mengasuh tanpa ada istilahnya bantuan dari pihak lain, dan mereka hidup apa adanya. Disitulah kami temukan di situ, sehingga kemudian menjadi perhatian utama bahwa kita harus hadir melalui pendidikan, kita harus hadir melalui kesehatan. Paling tidak ada kesehatan puskesmas jalan lah, dokter jalan tadi gitu, dokter terbang tadi gitu. Itu yang kami rasakan kemarin gitu. Dan kendalanya memang luar biasa. Itu mengaliri alur sungai, jalan terus baru jalan kaki. Seperti itulah kendala terberat di situ gitu. Bentang alamnya ya Pak. Yang alamnya kan bentang alam, dan masyarakat penduduknya terpencar-pencar. Jauh-jauh gitu ya Pak ya. Masyarakat di pedalaman Kalimantan Utara rata-rata hidupnya di aliran pinggir sungai. Betul.
Jadi arus transportasi menggunakan arus sungai. Ya. Maka sehingga di sana biaya transportasinya sangat mahal. Dan antara satu desa yang lain jaraknya minimal 1 jam 2 jam. Itu baru ketemu desa yang lain. Jadi alat transportasi juga mempengaruhi terhadap penyaluran untuk stunting tadi, penambahan stunting. Sungai ya Pak ya. Karena masyarakat lebih suka hidupnya di dekat-dekat sungai situ ya Pak. Dekat sungai ya. Pak Teguh, ini sebagai pertanyaan terakhir, nanti Pak Teguh di akhir ngobrol kita bisa melakukan closing statement ya. Nah, terkait dengan pemerintah itu punya ambisi yang luar biasa, yaitu mencegah atau mengurangi angka stunting di tahun depan itu 14%. Sekarang 21,6. Artinya kan anjloknya luar biasa gitu loh Pak ya. Nah, menurut pengalaman Bapak dan pengetahuan Bapak selama ini, apakah secara nasional nanti juga di tahun 2024 itu Provinsi Kalimantan Utara juga bisa menurunkan yang lebih ekstrim lagi Pak? Ya, harapannya saya bisa Pak. Pertama, yang sudah kami rancang, strategi-strategi yang sudah kami programkan, itu memang harus mengenal tepat sasaran. Kemudian juga waktu yang begitu mepet ini kan tahun 2004 kan tinggal 1 tahun lagi lah. Itu harus kerja ekstra keras lagi. Bagaimana bisa menyentuh sampai titik sasaran sehingga harapan kita nantinya itu bisa tertangani secara maksimal. Meskipun kendalanya nggak ringan ya. Kami harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat Pak, tokoh adat terutama. Tokoh adat. Betul, masyarakat di pedalaman lebih percaya tokoh adat daripada. Oleh sebab itu kami harus konsisten nanti memperdalam kerjasama dengan tokoh-tokoh adat untuk memberikan edukasi dan memberikan penguatan kepada anggota masyarakatnya bahwa stunting itu pengaruhnya besar terhadap kecerdasan anak-anak kita. Apalagi menjelang Indonesia merdeka 100 tahun, kado Indonesia Emas itu betul-betul harus dipersiapkan dari sekarang. Itu yang harus kita lakukan. Ya mudah-mudahan kita tercapai Pak. Kami membentuk tim Pokja secara khusus dan menjadi komitmen bersama. Semua OPD di Kalimantan Utara harus fokus untuk mengatasi stunting. Apapun caranya, apapun metodenya, apapun hasilnya 2024 kita harus bisa 14%. Kalimantan Utara saat ini baru 22,1. Ya, 22,1. Ya, mudah-mudahan kita bisa kerja keras nih Pak. Kerja keras lagi, 2 kali lipat kerja keras, cepat, kerja tuntas. Baik, karena ini juga akan kita distribusikan pada masyarakat. Silahkan Bapak menyampaikan closing statement atau imbauan lah terutama kepada masyarakat Kalimantan Utara. Apakah itu dalam bentuk donasi, apakah dalam bentuk ikut membantu penyaluran buah telur. Silakan Pak Teguh. Terima kasih. Harapan saya terakhir, dalam percepatan stunting di Provinsi Kalimantan Utara, kami akan membuat program orang tua asuh, orang tua angkat. Ini harus kita laksanakan. Nanti orang-orang yang terdekat yang kita anggap mampu harus memberikan kontribusi kepada tetangga kanan kirinya untuk berkontribusi kepada anak di wilayahnya. Bagaimana membantu mereka, itu percepatan yang paling harus kita lakukan. Kemudian kedua, pemerintah juga harus hadir, memberikan stimulan, memberikan rangsangan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya di Kalimantan Utara untuk penguatan program stunting tadi. Kemudian yang selanjutnya kami berharap kerjasama ini tidak hanya pada OPD pemerintah saja, akan tetapi juga kolaborasi tentang dunia usaha, dunia industri, yang mana ada kebutuhan CSR-nya, tolong sisihkan untuk kepentingan anak kita, masa depan anak kita, terutama anak yang di bawah usia 5 tahun, agar stunting tidak terjadi di Kalimantan Utara. Itu yang kami harapkan, kepedulian dari dunia industri, dunia usaha, menyisihkan sedikit CSR-nya agar nanti bisa berkontribusi langsung menyentuh kepada anak-anak yang ada di Kalimantan Utara, khususnya anak di bawah 5 tahun. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Teguh Henry Sutanto MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Tentu kita Kalimantan Utara. Salah. Sorry, Kalimantan Utara. Ya, saya ulang kembali. Nah, dengan demikian saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Semoga program stunting di tahun 2024 mencapai target yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.